Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Bagi yang sudah pernah ketemu secara virtual, kita di perkuliahan inventory nih, gitu ya. Kemarin dapat informasi dari Ibu Siska bahwa Ibu meneruskan ke masalah stokastiknya, gitu ya. Oke, kita share screen di sini. Udah muncul pertemuan ke-9. Kita lihat bahasan stokastiknya. Oke, kita lihat model review continuous stokastik atau stokastik continuous review model. Materi ini Ibu ambil dari buku Hiller Lieberman ya, yang Ibu kira semuanya udah di-share oleh Ibu Siska. Dia bisa dibaca, kalau nggak ada nanti bilang aja ke Ibu. Nanti kan Ibu share di learning. Tapi Ibu kira semua kemarin Ibu cek kayaknya udah lengkap di-share oleh Bu Siska ya. Oke, di bahasan ini Ibu copy paste aja yang ada di buku. Jadi boleh baca di buku, boleh lihat dari sini, nggak masalah gitu. Karena kayaknya kalau lewat PPT, kalau online ini jauh lebih enak bacanya daripada di buku. Tapi kalau mau mempelajari secara lengkap, ya bisa lihat buku gitu ya. Oke, di sini di model inventory stokastik. Model ini bagaimana caranya? Metode ini model ini didesain untuk menganalisa sistem inventory. Kalau ada ketidakpastian ya mengenai demand di masa depan gitu ya. Jadi kalau kita berbicara ketidakpastian berarti kita berbicara inventory yang stokastik. Di bagian ini kita pertimbangkan sistem inventory yang review continue. Oh ya, memang stokastik belum ya dibahas ya? Tolong ada salah satu menjawab, memang belum ya? Iya Bu, belum Bu. Oke, sip. Jadi kita lihat yang bentuknya continue review. Ya. Jadi level inventory yang akan dimonitor itu berdasarkan didasarkan basis continue. Jadi new order pesanan barunya bisa digantikan sesegera mungkin saat level inventory-nya drop ke titik order ulang gitu ya. Metode tradisional dalam implementasi sistem inventory continuous review itu adalah dengan menggunakan sistem 2 bin. Bin itu kayak kotak tempat gitu ya, tempat sampah lah gitu, bin gitu, trash bin gitu ya, terletak sampah kotak, kumpulan gitu ya. Semua unit dalam produk tertentu akan dianggap dalam 2 bin. Kapasitas 1 bin bisa sama dengan titik reordernya. Unit yang pertama diambil dari bin lainnya. Ya. Oleh karena itu, dengan ngosongkan bin yang kedua akan memicu penempatan order baru. Gitu. Sepanjang lead time-nya, sampai order ini diterima, unit tersebut akan diambil dari bin yang pertama. Jadi sampai ada reorder bagi, barulah sampai kalau belum ada order lagi, diambilnya dari bin yang pertama saja gitu. Di tahun-tahun terkini, sistem 2 bin ini sudah digantikan dengan yang namanya sistem inventory yang terkomputerisasi. Sebagai tambahan pada inventory dan setiap penjualan menyebabkan
adanya withdrawal pengambilan yang terrecord secara elektronik, sehingga level inventory terkini akan selalu berada di komputer. Misal device yang scanning itu, yang alat untuk scan yang modern di supermarket misalnya, check out, ngecek stand itu bisa item yang dibeli dan merecord juga sale dari produk yang stabil untuk tujuan menyesuaikan level inventory terkininya. Oleh karena itu, komputer akan memicu order baru sesegera kalau level inventorinya turun dari ke titik reorder. Artinya sudah harus order ulang gitu. Jadi dia ngecek sendiri, komputer yang akan ngecek sendiri. Oh, ini out of stock sudah produk ini, misalnya seperti itu. Paket software yang sangat baik itu tersedia dari perusahaan software untuk implementasi sistem yang demikian. Karena penggunaan komputer yang sangat ekstensif, yang mendalam untuk manajemen inventory modern, sistem inventory yang continue review ini menjadi berkembang untuk produk yang menjadi cukup penting dalam menjamin kebijakan inventory yang formal. Kemudian kita lihat di sini ada sistem inventory continue yang continue review ada dua, untuk produk yang tertentu didasarkan atas dua jumlah bilangan kritis ya, reorder point dan order quantity. Jadi titik reordernya R dan berapa banyak yang mau diorder atau Q. Untuk pengusaha yang sedang memanage inventory produk yang mau selesai gitu ya, finishing, order itu adalah berupa run produksi, lini produksi dengan ukuran Q, jadi sebanyak kuantitasnya. Untuk wholesaler atau retailer ya, atau pengusaha yang memproduksi material kasarnya, inventory material kasar dari supplier, order itu adalah purchase order, jadi order pembelian untuk sebanyak Q unit dari produk. Ya, jadi order pembeliannya. Kebijakan inventorinya didasarkan atas dua bilangan kritis tersebut sebagai satu yang sederhana. Kebijakan inventorinya adalah sebagai berikut. Kapanpun level inventory dari produk itu drop ke reorder point, yaitu R unit, maka tempatkan order untuk sebanyak unitnya sebanyak lebih dari untuk sebanyak Q unit untuk menggantikan inventory. Ya. Kebijakan yang demikian dinamakan reorder point, order quantity policy. Jadi ditulisnya RQ. Jadi reorder point, order quantity policy, gitu ya, untuk singkatnya. Akibatnya model keseluruhan bisa di-refer, bisa diacu sebagai RQ model. Jadi kita nyebutnya RQ model. Continuous tadi, continue review, stochastic continue review model. Jadi reorder point, order quantity kita mau kebijakannya kapanpun level inventory-nya turun, drop, produk itu drop ke R unit, maka akan ditempatkan sebanyak Q unit untuk dapatkan inventory. Gitu ya. Asumsi dari model. Sekarang kita lihat asumsi model. Bahwa setiap aplikasi melibatkan produknya tunggal saja di masalah continue review stokastik ini. Kemudian level inventory itu menurut continue review. Jadi nilai yang terkini akan selalu diketahui karena continue. Gitu ya. Kemudian RQ policy, kebijakan RQ itu digunakan. Jadi satu-satunya keputusan yang dibuat adalah memilih R dan memilih Q, reorder point dan order quantity-nya.
akan ada lead time antara ordernya ditempatkan dan saat kuantitas order diterima. Jadi dipesan dan diterima, akan ada lead time-nya. Lead time ini bisa fix, bisa variabel, bisa sudah ditentukan, bisa akan ditentukan. Demand, permintaan untuk ngambil unit dari inventory untuk dijual atau untuk tujuan lainnya sepanjang waktu ini adalah uncertain. Jadi demand-nya uncertain, makanya namanya jadi stokastik, karena demand-nya nggak menentu untuk membelinya atau untuk tujuan lain. Akan tetapi distribusi probabilitas dari permintaan tersebut diketahui, paling tidak bisa diestimasi gitu. Jadi demand-nya tidak diketahui, tapi kita tahu distribusi probabilitasnya apa, atau paling tidak kita bisa estimasikan gitu ya, artinya bisa kita cari gitu. Jika stock out terjadi sebelum order diterima, demand yang kelebihan itu akan di backlog, sehingga back orders akan terpenuhi sekali ordernya diterima. Jadi gitu kalau stock out-nya terjadi gitu ya. Jadi demand-demand yang nggak habis itu akan di backlog. Kemudian fixed setup cost, ada biaya setup yang ditetapkan sudah K gitu ya. Itu terjadi setiap waktu saat order ditempatkan atau dibuat gitu ya. Kecuali untuk setup cost ini, cost atau biaya order itu proporsional terhadap kuantitas order. Ya, proporsional. Gitu ya. Jadi sama, dikalikan gitu. Holding cost H, itu ya. H, jadi sama dengan holding cost. Itu terjadi untuk setiap unit dalam inventory. Jadi selalu terjadi holding cost dalam set inventory per waktu. Kalau stock out terjadi, ada namanya shortage cost tertentu, notasinya P. Untuk setiap back order unit per unit waktu sampai back ordernya terpenuhi. Ya, pasti ada shortage cost-nya, biaya shortage-nya. Model ini mirip nih dengan EOQ. Kalian udah belajar dari pertemuan pertama EOQ. Ya. Dengan plan shortages ya. Jadi dengan shortage yang direncanakan di 1903 ya. Kenyataannya semua asumsi ini juga konsisten dengan model tersebut, kecuali asumsi 5. Ya, perbedaannya sama, semua sama dengan EOQ, cuma bedanya di 5. Kita memiliki demand yang uncertain, kita memiliki permintaan yang tidak pasti. Ya. Jadi kalau di EOQ dengan plan shortage, dia diasumsikan demand-nya diketahui. Fixed rate. Jadi tiap bulan misalnya order itu tahu demand-nya. Gitu. Karena hubungan yang dekat antara dua model ini, hasilnya pun bisa cukup serupa. Bedanya adalah karena demand-nya tak pasti, tidak pasti, untuk model yang terkini, beberapa safety stock itu perlu ditambah. Untuk jaga-jaga kalau ngeset reorder point untuk memberikan beberapa demand, rata-rata demand gitu ya, sepanjang lead time. Kalau tidak, akan ada timbal balik nih antara beragam faktor biaya. Jadi order kuantitinya dari dua model itu serupa gitu ya. Ini bagaimana kita memilih kuantitas order Q yang paling biasa digunakan untuk memilih Q itu adalah pakai rumus EOQ model untuk plan shortages. Jadi rumusnya ini ya kan, akar 2AK per H. B plus A ini semua sudah didefinisikan sebelum tadi, apakah apa A, apa P, apa H gitu ya. Dimana A-nya adalah nih average demand, rata-rata demand per unit time-nya ada baru gitu definisinya. KH tadi didefinisikan di asumsi 7 nih, K. Kemudian ada holding juga 9 dan ada P tadi shortage ya.
shortage cost. Fix, K itu fix, cost, fix setup cost, kemudian ada holding cost H, dan ada stock out cost, gitu ya. Order quantity key hanya merupakan aproksimasi dari kuantitas order optimal untuk model terkini. Akan tetapi, tidak ada formula yang tersedia untuk nilai yang eksak dari kuantitas order optimal. Jadi, kita perlu aproksimasinya. Ya, karena itu tadi, demand-nya tidak diketahui pasti. Untungnya, aproksimasi itu ada diberikan gitu ya. Oke, kemudian bagaimana kita memilih titik reorder? Cara yang paling umum untuk memilih titik reorder R adalah mendasarkannya pada level yang diinginkan oleh manajemen dari layanan ke customer, ke pelanggan. Jadi, titik awal adalah untuk memperoleh keputusan manajerial mengenai level layanan. Ya. Di sini ada masalahnya, boleh dicoba ini. 1953 menganalisa faktor-faktor yang melibatkan keputusan manajerial ini. Level layanan bisa didefinisikan dengan cara yang berbeda. Yang pertama nih, jadi kita mengukur level layanan itu adalah probabilitas bahwa stock out tidak terjadi, tidak akan kekurangan stok gitu ya. Antara waktu saat order dilakukan dan kuantitas ordernya diterima, tidak terjadi di sepanjang waktu itu. Kemudian jumlah stock out rata-ratanya per tahun. Jadi itu pengukuran layanan servis ya. Layanan servis, level servis, level layanan. Yang ketiga, yaitu persentase rata-rata dari permintaan tahunannya bisa dipenuhi segera mungkin. Tidak ada stock out langsung. Jadi begitu habis demand-nya langsung di bulan berikutnya langsung dipenuhi. Jadi tidak akan pernah ada stock out. Tidak pernah akan ada barang yang tidak tersedia di inventory gitu ya. Delay rata-rata dalam memenuhi back order bila stock out terjadi, itu juga bisa jadi ukurannya. Kemudian delay average, delay rata-rata keseluruhan dalam memenuhi order bila order tanpa stock out-nya 0. Itu kalau kita memilih reorder point dan bagaimana kita memilih kuantitas key. Kuantitas key kita pilih menggunakan model EOKey dengan plan shortages dengan penamaan A, average demand-nya, dan pemilihan reorder point-nya dengan berdasarkan kemungkinan ini. Gitu ya. Pengukuran 1 dan 2 itu cukup terhubung gitu ya, cukup dekat ya. 1 dan 2 ini kan probabilitas dengan average number stock out of per year gitu ya. Misal kalau ada kuantitas order key sudah di set 10% dari permintaan tahunan. Jadi akan ada rata-rata 10 order yang ditempatkan per tahun. Jika probabilitasnya adalah 0,2, bahwa stock out mungkin terjadi sepanjang lead time. Jadi kalau nilainya ada 0,2, berarti sepanjang lead time sampai order diterima. Maka rata-rata stock out per tahunnya ya kalikan 10 kali 0. Jadi ada 2. Itu rata-rata jumlah stock out-nya. Kalau pengukuran 2 dan 3 juga berhubungan. Misal kalau ada rata-rata 2 stock out terjadi per tahun, dan panjang rata-rata stock out-nya 9, ya berarti 2 kali 9 akan ada 18 hari stock out per tahunnya, yang merupakan 5% per tahun gitu. Kemudian persentase rata-rata dari demand per tahun bisa dipenuhi segera mungkin, yaitu sebesar 95%. Jadi kurangin aja dari 5% dari 100 gitu ya.
Jadi akan ada 5% stock out per tahun dan persentase annual demand-nya berarti 100 dikurang 5, yaitu 95% yang harus dipenuhi. Sebagai tambahan, pengukuran 345 juga terhubung, maksudnya ada hubungannya. Misal, persentase rata-rata permintaan tahunan bisa dipenuhi segera mungkin adalah sebesar 95%. Dan delay rata-rata dalam memenuhi back order bila stock out terjadi ada 5 hari. Karena hanya 5% dari konsumen terjadi karena delay ini, maka delay rata-rata, semua delay rata-rata dalam memenuhi order adalah 0,055% dikali 5 terjadi dalam 5 hari sebesar 0,25 gitu. Itu hubungan 345 ya. Keputusan manajerial memerlukan keputusan untuk membuat nilai yang diinginkan, setidaknya satu dari pengukuran level service yang disebutkan tadi sebelumnya. Kalau setelah dipilih satu dari pengukuran ini didasarkan pada atensi yang mana yang dituju, sangat berguna dieksplor implikasinya, akibatnya dari nilai beberapa alternatif dari pengukuran ini atas dasar beberapa pengukuran lainnya sebelum kita milih yang mana yang paling baik, alternatif tadi yang tersedia. Pengukuran satu mungkin yang paling menyenangkan, paling mudah lah digunakan sebagai pengukuran primer. Jadi kita fokus pada kasus ini, yaitu berhubungan dengan probabilitasnya. Maka kita notasikan level yang diinginkan, level layanan yang diinginkan menurut pengukuran ini dengan L. Jadi L adalah probabilitas yang diinginkan manajemen sehingga stock out tidak akan terjadi antara waktu saat kuantitas order dipesan, ditempatkan, dan kuantitas ordernya diterima. Jadi tidak akan terjadi stock out. Dengan menggunakan pengukuran satu yang melibatkan distribusi probabilitas estimasi dari variabel random D, yaitu demand tadi, sepanjang lead time dalam memenuhi order. Jadi ada L, ada D. Jadi L selalu berhubungan dengan probabilitas manajerial dan D adalah demand-nya. Misal ada distribusi uniform. Formulasi untuk memilih titik reordernya adalah mudah saja, yaitu jika distribusi dari D adalah distribusi uniform seragam sepanjang interval dari A sampai B, ya berarti rumusnya ini reordernya B min A gitu, A ditambah. Jadi titik A-nya ditambah sebanyak keputusan manajerialnya tadi B min A. Karena probabilitas D kurang dari sama dengan R itu adalah L. Karena min dari distribusi adalah A plus B per 2, ada 2 nih. Ya, tanya jumlah safety stock yaitu level inventory harapan tepat sebelum kuantitas order diterima diberikan oleh titik reorder R. Jadi safety stock itu adalah R dikurang ini E kali D, ED ini dikurang ED, yaitu A plus ini rumusnya tadi dikurang ini. Jadi seperti ini disederhanakan, kita samakan aja penyebutnya, kita lakukan manipulasi aljabar jadi bentuk seperti ini. Bila distribusi demand-nya adalah bukan atau selain distribusi uniform, prosedur untuk milih R juga tetap sama gitu ya. Jadi ini safety stock-nya. Jadi prosedur umum untuk pemilih pengukuran satu ini kita pilih L dulu. Kita pilih L. Kita selesaikan R sedemikian PD kurang dari sama dengan R itu L. Misalkan D memiliki distribusi normal dengan min mu dan variansi tau square, tau kuadrat di gambar bawah ini.
diberikan nilai L, tabel untuk distribusi normalnya ada di appendix 5 banyak, tabelnya bisa gunakan di buku Wheeler, boleh juga download sendiri tabel normal, distribusi normal. Bisa kita pakai untuk menentukan nilai R. Ya, cara khusus kita hanya menentukan nilai K1 min L dalam tabel ini dan masukkan ke formulasi di bawah ini. Nih, mu plus 1 min L tal R-nya. Jadi safety stock yang tersedia ya R min mu berarti gitu. Sama dengan ini aja. Untuk ilustrasinya kalau L-nya 0,75 maka K1 min L 0,675. Cek di tabel ya. Cek di tabel normal. Ya, ini hasilnya. Jadi ya masukkan aja tinggal rumusnya tahu. Di gambar ini nih. L 0,75. Nih, yang hasilnya 0,75 itu berapa ini? Ya. Jadi safety stocknya adalah besarnya ini 0,675 tahun. Di sini ada juga sih Excel template sebenarnya untuk menghitung kuantitas order key dan titik reorder R. Cuma masukkan aja rumusnya gitu ya. Ini dalam Excel template. Contoh, misalnya masih masalah yang sama di sebelumnya tentang memanufacture atau membuat speaker untuk set TV di 19.1. Ingat ulang bahwa setup cost atau biaya setup untuk memproduksi speakernya tahu K-nya ada, kemudian H-nya ada, dan juga P-nya ada. Biasanya ada demand rate 8.000 speaker per bulan untuk disembelkan, untuk dipasangkan dengan set TV sebelum untuk yang sebagai bagian dari produksi dengan kecepatan atau dengan rate fix. Akan tetapi sale dari TV set ini bisa sangat variabel. Jadi level inventory dari set yang sudah selesai pastilah berfluktuasi. Untuk mengurangi biaya holding inventory cost untuk set yang sudah selesai, manajemen itu harus memutuskan untuk menyesuaikan rate produksi untuk set didasarkan atas per hari untuk match, untuk mencocokkan kepada output order yang akan datang. Akibatnya, permintaan untuk speaker itu bisa sangat variabel. Ada lead time 1 bulan antara order dari run produksi dalam memproduksi speaker dan akan ada speaker yang sudah ada untuk dirakit menjadi set TV. Permintaan untuk speaker sepanjang lead time ini adalah variabel random D yang memiliki distribusi normal, min-nya adalah 8.000 dan taunya adalah 2.000. Untuk meminimumkan resiko kerusakan lini produksi dalam menghasilkan TV set, manajemen memutuskan bahwa safety stock dari speaker itu haruslah cukup besar untuk menghindari terjadinya stock out sepanjang lead time 95%. Jadi untuk mengaplikasikan model kita pakai tadi rumusnya 2AK, A-nya 8.000, K semuanya masukkan di dalam rumus ini, semua informasi ada. Ya. Jadi minnya, kemudian akan, ini nilai key ini adalah kuantitas order yang sama yang ditentukan dengan model EOK pakai shortage plan. Untuk 19.3 untuk versi sebelumnya dari contoh ini bila ada konstanta, bukan rata-rata. Jadi ada demand rate yang konstan, bukannya rata-rata. Dari 8.000 speaker per bulan dan plan shortage-nya diperbolehkan. Akan tetapi beda di sini adalah sebelum
Beda sebelumnya adalah safety stocknya sekarang perlu disediakan safety stocknya untuk berhubungan langsung dengan demand variabel. Manajemen harus memilih service levelnya L sama dengan 0,95, biasanya seperti itu ya kan, 5%. Jadi menurut tabel K1 min L berarti 1,645 gitu ya. Kalau L 1,05 berarti K 0,05. Itu nilainya 1,645. Oleh karena itu, titik reordernya haruslah kita kalikan nih. 11,2. Hasilnya safety stock kita adalah R min new 11.000 dikurangi 8.000. Ini adalah 11.002 titik ini ya, 90 dikurang 8.000. Itu safety stock. Jadi kita cari reorder pointnya dan kita cari safety stocknya. Dimulai dari kita mencari kuantitas order. Kemudian kita tahu rumus, kita tahu L-nya, service levelnya, kemudian 1 min L, masukkan rumus ini. Seperti itu. Jadi jumlah safety stocknya sebesar 3.290 dengan titik reordernya adalah 11.290. Oke. Itu aja ternyata. Jadi dikit-dikit aja materi ini. Ada beberapa latihan, nanti bolehlah langsung dilihat ya latihan-latihannya. Jadi pada dasarnya stokastik dengan continuous review ini mencoba menjadi reorder point, kemudian kita mencoba menghitung safety stock kita agar tidak terjadi stock out. Ya. Cukup sederhana, model-modelnya ditentukan semua, tabel normalnya dibuka, dicari. Kalau tidak dispesifikasikan, kita anggap bahwa yang diminta adalah nih L-nya sebanyak nih ya. Nih ya. Oke. Kita mau nyari ini berarti kita berhubungan dengan ini. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum Ibu akhiri, di sini Ibu informasikan perkuliahan kita inventory ini akan selalu tiap minggunya ada pop quiz. Ya, biar mahasiswa bisa baca ulang apa yang harus dikerjakan gitu. Teori-teori saja. Pop quiz ini sifatnya tambahan. Jadi kalau pada saat kamu mengerjakan pop quiz ada masalah-masalah teknis, ya berarti hilang kesempatannya, itu aja, nggak akan diulang dan saya tidak akan membuka tambahan waktunya gitu. Jadi tolong di manage aja dengan baik. Kalau nilai sudah cukup, ya nggak apa-apa juga sih nggak ikut pop quiz gitu. Tapi kalau mau juga lebih baik. Nilai pop quiz itu akan saya akumulasikan secara langsung ke nilai-nilai yang lain. Ibu tidak akan memberikan tugas ke mahasiswa, jadi mahasiswa belajar aja sendiri. Nanti tugasnya ya di kuis dan UAS. Dan pop quiz tadi juga melatih daya ingat kalian dalam mengerjakan soal. Waktu 10 menit saja. Karena kuliah inventory ini barengan dengan kuliah integer programming dan ada beberapa mahasiswa yang ikut juga kuliah integer programming yang pop quiznya juga dimulai pukul 8. Jadi Ibu mundurkan sedikit pop quiz untuk inventory ini jadi 8.30 sampai 8.40 ya. Setiap minggunya, setiap malamnya gitu ya. Untuk mahasiswa bisa kerjakan latihan-latihan. Cukup 10 soal yang multiple choice gitu ya, nggak berat-berat. Sekedar saya mau menambah, kira-kira kamu sempat baca nggak materinya. Itu aja sih yang mau Ibu lihat. Kadang-kadang nilainya banyak yang bagus, kadang-kadang ya itu tadi nilai 2. Kan karena 10 soal ya, kalau benar 2 ya 2, dapat 2, ada 3 dan lain sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan? Materi dari buku Lieberman itu aja. Ibu ambil satu sub aja, nggak usah banyak-banyak deh. Nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit aja, yang penting ngerti gitu. Nanti latihan-latihannya kalau sempat nanti Ibu kumpulkan untuk bisa nanti dibahas sama-sama, kita cek sama-sama ya.
Ini kan karena pertemuan pertama, yang penting materinya tersampaikan dulu gitu. Oke, kita coba. Ibu, Yap, silakan. untuk pop quiznya nanti di e-learning ya, Bu? Iyalah, ibu selalunya di e-learning. Masa manual, masa ibu kirim di WA, gimana kalian mau milihnya? Ya, buka e-learning. Kalau ternyata e-learningnya memang sedang bermasalah, pasti ibu jadwal ulang. Memang semuanya lagi bermasalah, e-learningnya ternyata down, nggak masalah, pasti ibu akan set waktunya, mungkin besoknya malam gitu, sampai e-learningnya bagus. Tapi biasanya ibu set selalu pop quiz itu malam ya, nggak ada ibu set selama jam kerja, nggak. Jadi ibu set malam. Kalau terlewatkan ternyata ada jaringan teknis, masalah dengan jaringan, ya udah berarti apa namanya nggak ada kesempatan untuk ngisi. Pastikan kamu klik submit sebelum waktunya. Kalau udah mepet-mepet juga kadang-kadang submitnya nggak terbaca juga gitu ya. Hati-hati sekali. Kalau yang sudah sebelumnya kuliah dengan ibu mata kuliah beberapa mata kuliah yang awal udah paham. Kalau yang belum nanti coba dirasakan sendiri pada saat malam nanti kuliah uh, uh, mengerjakan pop quiznya. Oke? Okay? Jadi materinya apa Bu? Ya materi Ibu bahas hari ini. Pasti Ibu pop quiz kan malamnya gitu. Artinya kan paling tidak sudah dibaca-baca dulu gitu kan. Jadi bukan materi yang bukan sifatnya respons ya, responsi yang belum dibahas, bukan. Yang udah diceritakan hari ini gitu loh. Nanti Ibu keluarkan pada saat ujian lagi pop quiz apa aja. Tapi biasanya teori semua nggak ada hitungan bener ya. Karena di e-learning itu kayaknya equation itu belum mampu meng-create persamaan-persamaan yang rumit gitu. Beberapa kali error gitu kalau. Jadi ibu lebih banyak teori-teori aja. Pahami istilah-istilah, definisi-definisi gitu. Pokoknya apalin aja lah isi buku yang dibahas pada minggu, setiap minggunya. Oke, jelas? Oke, Bu. Oke, videonya juga, video recording kalau ada yang keluar masuk karena jaringan tadi, ibu selalu share di e-learning juga. Link YouTube-nya ada, bisa ditonton ulang, bisa dipelajari ulang kapan saja, jadi nggak ada masalah. Daftar hadir itu selalunya ada dua, yaitu daftar hadir pada saat kamu mengisi e-learning itu daftar hadirnya diisi 30 menit sebelum kelas dan daftar hadir di Zoom. Jadi kalau ada salah satu terlewat ya jangan terlewat dua-duanya gitu, karena ada nilainya masing-masing. Nilainya nggak seberapa tapi adalah penilaiannya gitu. Makanya Ibu selalu meng-screenshot bukti hadir mahasiswa setiap kali ikut kuliah Zoom. Kalau tidak ada ternyata gambarnya, ambillah shoot lah gambarnya pada saat kuliah ini, bukan digambarkan oleh di foto oleh orang lain, tapi foto kamu dalam Zoom ini yang membuktikan kalau kamu itu hadir memang mengikuti perkuliahan. Nggak masalah, share aja nanti di grup kalau ternyata pada saat ibu screenshot ternyata gambar kamu itu nggak ada gitu ya. Untuk yang beberapa yang sering sudah ikut kuliah dengan ibu udah paham semua, yang belum untuk disamakan seperti itu. Jadi saya nggak akan menerima alasan saya di apa namanya saya ikut tapi mana buktinya gitu ya. Kita sekarang ngomong selalu berdasarkan fakta gitu ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Ibu cukupkan kuliah kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.